tidak semua rasa manis berasal dari halaman yang baik. Ada manis yang lahir dari darah, ada manis yang disiram oleh jerit manusia, dan ada manis yang hanya bisa dihasilkan dengan tumbal. Namaku Raka, usiaku 27 tahun saat kejadian ini terjadi. Dan apa yang akan kuceritakan bukan sekadar cerita horor. Ini adalah pengakuan tentang pabrik gula tempat aku hampir kehilangan nyawaku. Tahun 2016, musim giling baru saja dimulai. Pabrik gula tempatku bekerja dikenal sebagai salah satu yang paling produktif. Padahal mesinnya sudah tua, sebagian bahkan peninggalan zaman Belanda. Hari pertama aku datang, jam menunjukkan 6,15 pagi. Kabut masih menggantung di sekitar cerobong tinggi yang menjulang seperti tiang gantungan raksasa. "Ini tempat kerja lo sekarang?" tanya Bima, temanku yang masuk bersamaan denganku. Aku mengangguk, katanya gajinya gede, di pabrik ini nggak pernah gagal panen. Bima tertawa kecil, "Iya, aneh juga ya. Pabrik tua tapi produksinya selalu naik." "Kami belum tahu kenapa produksinya selalu naik." Mandor kami bernama Pak Wiryo, pria tua berusia sekitar 60 tahun. Matanya cekung, wajahnya keras, suaranya berat. Sebelum mulai kerja, ia berkata dengan nada datar, "Di pabrik ini, ada aturan yang tidak tertulis." Semua pekerja terdiam. Pak Wiryo melanjutkan, "Shift malam, jangan pernah bersiul, jangan menyebut nama teman yang dah hadir. Dan kalau dengar suara minta tolong dari ruang giling lama, jangan ditanggapi." Aku berbisik ke Bima. "Pak Wiryo bercanda, kan?" Bima menggeleng pelan. "Kayaknya enggak." Pabrik gula ini terbagi dua, bangunan baru masih aktif. Ruang giling lama resmi ditutup, tapi masih sering dikunjungi. Suatu sore, jam 16,40, aku dan Bima melewati ruang itu. Udara di dalamnya dingin, bau besi berkarat bercampur amis. Seperti bau darah kering, tiba-tiba Bima berhenti melangkah. Rak, suaranya bergetar. "Lo denger enggak?" "Apa?" "Duk-duk-duk," seperti suara mesin dipukul dari dalam ruang yang gelap. Padahal listrik ruangan itu sudah diputus bertahun-tahun lalu. 2 minggu setelah musim giling dimulai, seorang operator senior bernama Pak Slamet tidak masuk kerja. Hari pertama, kami kira dia sakit. Hari kedua, rumahnya didatangi kosong. Hari ketiga, Pak Wiryo mengumumkan Pak Slamet residen. Bima langsung berdiri. "Pak, tapi motornya masih di parkiran pabrik." Suasana mendadak sunyi. Pak Wiryo menatap kami satu persatu, lalu berkata pelan, "Ada halaman-halaman di pabrik ini yang lebih baik tidak kalian ketahui." Malam itu, produksi gula justru melonjak drastis. Aku mendapat jadwal shift malam untuk pertama kalinya. Jam 1,12 dini hari, lampu pabrik redup, mesin berderak tanpa henti. Saat sedang mencatat tekanan mesin, aku mendengar suara dari arah ruang giling lama. "Raka, tolong aku membeku." Suara itu suara Pak Slamet. Tanganku gemetar. Aku hampir menoleh, tapi tiba-tiba seseorang menarik lenganku. "Bima." Dengan wajah pucat, ia berbisik, "Jangan nengok. Kalau lo nengok, lo nggak bakal pulang." Setelah shift selesai, subuh jam 5.00, kami duduk di musola kecil pabrik. Bima menatap lantai lama sekali, lalu berkata, "Rak, pabrik ini nggak cuma giling tebu." Aku menelan ludah. "Maksud lo?" Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Setiap musim giling harus ada yang dikorbankan." Aku tertawa gugup. "Dia tuh bercanda." Bima menggeleng. "Produksi naik tiap ada orang hilang." Itu bukan kebetulan. Saat itu azan subuh berkumandang. Tapi dari cerobong pabrik, asap hitam justru mengepul semakin pekat. Aku belum percaya sepenuhnya. Aku masih menganggap semua ini kebetulan. Aku tidak tahu bahwa namaku sudah dicatat, dan bahwa pabrik gula itu sudah memilih tumbal berikutnya. Sejak malam mendengar suara Pak Slamet, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Jam 2.30 dini hari, aku terbangun karena suara bisikan tepat di telingaku. "Raka." Aku membuka mata, kosanku gelap. Jam dinding berdetak keras, seolah menghitung mundur. "Bima," panggilku lirih. Tak ada jawaban. Namun dari sudut kamar, aku melihat bayangan tinggi kurus, berdiri menempel di tembok. Aku menutup mata sambil berdoa. Saat ku buka lagi, bayangan itu hilang. Paginya, di pabrik, Pak Wiryo menatapku lama sekali. "Kamu kelihatan capek, Kak," katanya pelan. "Hati-hati, kalau sudah dipanggil biasanya nggak lama lagi." Hari itu tanggal 17 Juni 2016, target produksi gula dinaikkan 2 kali lipat.
Semua pekerja heran mesin sering mogok, tapi hasil justru berlimpah. Jam 10,15, terdengar teriakan dari arah gudang tebu. Pak Joko nggak ada. Pak Joko adalah karyawan baru. Masuk kerja baru 11 hari, kami mencarinya. Gudang kosong, toilet kosong, parkiran motornya masih ada. Pak Wiryo datang, wajahnya dingin. Hentikan pencarian. Katanya singkat, sore itu, truk gula keluar lebih banyak dari biasanya. Malamnya, Bima mengajakku ke rumah Mbah Karjo, mantan mandor pabrik yang pensiun paksa. Rumahnya dekat lori tua, lampu temaram, bau kemenyan-menyengat. Mbah Karjo berkata dengan suara serak, pabrik itu berdiri di atas tanah perjanjian. Aku menelan ludah. Perjanjian apa, Bah? Ia menatap kami satu persatu. Zaman Belanda. Produksi gagal terus, lalu mereka minta bantuan penunggu tanah. Sebagai imbalan nyawa pekerja setiap musim dealing. Bima bertanya kenapa masih jalan sampai sekarang? Mbah Karjo tersenyum pahit. Karena kau berhenti. Yang ditagih bukan satu orang. Tanggal 21 Juni, aku dijadwalkan lembur. Jam 23,45, listrik pabrik tiba-tiba padam sebagian. Lampu hanya menyala di ruang dealing lama. Aku melihat Pak Wiryo berjalan ke sana, bersama 3 orang berseragam hitam, entah kenapa kakiku melangkah mengikuti. Dari balik pintu besi berkarat, aku mengintip. Di dalam, ada sesajen, darah ayam, dan helm proyek Pak Joko di tengah lingkaran. Pak Wiryo berkata lirih, kami serahkan sesuai janji. Tapi mohon jangan ambil lebih dari 1. Angin dingin menerpa, dari sudut ruangan. Muncul sosok tinggi hitam, kepalanya menyentuh langit-langit. Suaranya berat, berlapis 1 sudah diambil. 1 lagi sedang dipersiapkan, aku mundur tanpa sadar. Lantai berdecit, semua kepala menoleh ke arahku. Pak Wiryo menatapku dan berkata pelan, Raka, kamu seharusnya nggak lihat ini. Sejak malam itu, namaku sering disebut tanpa sebab. Rak, itu mesin manggil kamu, Rak, Pak Wiryo nyari. Rak, namamu ada di papan shift malam terus. Bahkan di lokerku aku menemukan gula merah bercampur rambut. Bima gemetar melihatnya. Rak, itu tanda. Apa? Lo kawan tumbal. Malam Jumat, jam 1.00, cerobong pabrik mengeluarkan suara jeritan. Semua pekerja mendengarnya. Pulangkan aku. Suara Pak Joko lalu suara Pak Selamat menyusul. Asap berubah bentuk seperti wajah manusia menjerit. 1 persatu pekerja menangis. Pak Wiryo hanya menunduk. Produksi hari ini tercapai. Aku sadar satu halaman saat itu. Pabrik ini tidak pernah gagal panen. Karena gagal berarti ada yang hidup. Malam itu, Bima berkata padaku dengan suara putus asa. Rak, kalau lo mau selamat, lo harus kabur sebelum Jumat Kliwon. Aku mengangguk, tapi aku tidak tahu bahwa ritual terakhir sudah menjadwalkan namaku. Dan bahwa tidak semua orang bisa keluar dari pabrik gula itu dengan nyawa utuh. Sejak malam jeritan dari cerobong itu, aku mulai menghitung hari. Jumat Kliwon tinggal 3 hari lagi. Setiap aku melangkah di area pabrik, aku merasa seperti sedang berjalan menuju liang kuburku sendiri. Jam 8.20 pagi, Bima menghampiriku di ruang kontrol. Rak, katanya pelan, nama lo udah dikunci. Aku menatapnya. Dikunci gimana? Bima membuka ponselnya, memperlihatkan foto papan jadwal shift. Namaku tertulis besar di shift malam Jumat Kliwon. Dan di sebelah namaku ada tanda silang merah. Itu bukan tanda absen, bisik Bima. Itu tanda tumbal. Siang hari, jam 13.45, Pak Wiryo memanggilku ke ruangannya. Ruangan itu pengap, bau gula gosong bercampur kemenyan. Ia menutup pintu perlahan. Raka, katanya tanpa menatapku. Kamu anak baik, Ki. Aku terdiam. Pak Wiryo menghela napas panjang. Dulu aku juga seperti kamu. Aku menatapnya kaget. Maksud Bapak? Ia membuka laci meja. Di dalamnya ada foto lama seorang pemuda mirip dirinya, berdiri di depan pabrik. Namanya Sutrisno, sahabat saya. Dia tumbal pertama. Supaya saya selamat, suara Pak Wiryo bergetar. Sejak itu setiap musim dealing, aku yang memilih. Aku mundur selangkah. Bapak mau memilih saya. Pak Wiryo akhirnya menatapku. Matanya basah. Kalau saya tidak memilih, yang diambil semua pekerja satu shift. Malam itu, aku dan Bima bertemu di belakang gudang. Jam 22.10, angin membawa suara lori tua berderit sendiri. Rak, kata Bima cepat,
Besok sore kita kabur. Lewat lama, aman? Tanyaku. Dima menggeleng, enggak ada yang aman. Tetapi ini satu-satunya jalan. Kami sepakat, tidak masuk shift malam Jumat Kliwon. Namun kami lupa satu halaman. Pabrik itu tidak pernah melepas miliknya dengan mudah. Kamis malam, jam 23.30, aku menunggu pesan dari Bima. Tidak ada, aku menelepon, tidak aktif. Tiba-tiba, mesin di pabrik merompandang, sirine berbunyi. Aku berlari ke arah suara. Di ruang giling lama, aku melihat helm Bima tergeletak di lantai. Perlumuran gula basah bercampur darah. Dari dalam mesin, terdengar suara tertahan, "Rak, jangan. Berhentiin." Mesin mendadak berhenti. Suni Pak Wiryo berdiri di belakangku. Dengan suara hancur, ia berkata, "Maafkan saya, Nak. Jatah hari ini bukan kamu." Aku berteriak. Tapi yang keluar hanya tangis. Produksi malam itu memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pabrik. Sejak malam itu, aku tidak takut lagi. Yang ada hanya amarah. Aku kembali ke rumah Mbah Karjo jam 1.00 dini hari. Hujan turun deras. "Mbah," kataku sambil menahan tangis. "Apa bisa perjanjian itu diputus?" Mbah Karjo menatapku lama. "Bisa," katanya pelan, "tapi harus ada yang berani melawan. Dan siap kehilangan segalanya. Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Karjo menyalakan rokok linting. "Masuk ke ruang giling lama saat Jumat Kliwon. Hancurkan pusat perjanjiannya." Aku menelan ludah. "Apa itu?" Ia menatap lurus ke mataku. "Mesin pertama, yang dulu memakan tumbal paling banyak." Malam Jumat Kliwon tiba. Jam 0 tepat. Namaku dipanggil dari seluruh penjuru pabrik. Dari cerobong, dari mesin, dari lantai. "Raka, giliranmu." Aku berdiri di depan ruang giling lama. Sendirian, di tanganku, aku membawa benda pemberian Mbah Karjo. Paku tua berlumuran karat dan doai. Aku menarik napas. Jika aku mati malam ini, aku tidak akan mati sebagai tumbal. Pintu ruang giling lama terbuka perlahan. Asap hitam keluar seperti tangan-tangan hidup. Di dalam, aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Pak Slamet, Pak Joko, Bima, mereka semua menatapku. Dan dari balik mesin tua itu, sesuatu bangkit sambil tertawa. Akhirnya, yang melawan datang sendiri. Langkah kakiku bergema saat memasuki ruang giling lama. Jam menunjukkan 0 Jumat Kliwon. Pintu besi menutup sendiri di belakangku. Dentang, mesin-mesin tua yang seharusnya mati perlahan menyala sendiri, roda gigi berputar. Rantai berderit, lantai bergetar seperti bernapas. Dari dinding, tetesan gula coklat menetes seperti darah kental. Aku berbisik, "Ini cuma mesin, ini cuma mesin." Tapi kemudian suara itu muncul dari segala arah. "Sah, ini tubuh kami." Asap hitam menggumpal di tengah ruangan. Dari dalamnya, muncul sosok raksasa tinggi lebih dari 3 meter. Kulitnya hitam legam seperti aran, dadanya terbuka. Di dalamnya terlihat roda mesin berputar, menggiling tulang dan daging. Matanya merah menyala. Suaranya bergema, "Aku penjaga tanah ini. Namaku Kalanjaya." Aku gemetar, tapi aku ingat kata Mbah Karjo. "Kalau mau melawan jangan tunduk." Aku berteriak, "Kau tidak berhak lagi mengambil nyawa." Kalanjaya tertawa. "Tanah ini dibeli dengan darah." Manisnya gula adalah rasa sakit manusia. Mesin pertama, mesin tertua, mulai berputar paling kencang. Dari dalamnya, keluar tangan-tangan pucat. Satu persatu arwah tumbal muncul. Pak Slamet, Pak Joko, dan Bima. Wajah Bima hancur setengah, tapi matanya masih mengenaliku. "Rak," suaranya bergetar, "kalau lo nggak hancurin mesin itu, dak bakal berhenti." Air mataku jatuh. "Apa yang harus gue lakuin, Di?" Bima menatap paku tua di tanganku. "Tancapin ke jantung mesin, tapi itu berarti lo melawan perjanjian lama." Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Pak Wiryo masuk tertatih-tatih. Wajahnya pucat, tangannya gemetar membawa sesajen. "Raka, keluar!" teriaknya. "Kalau kau lanjutkan, pabrik ini hancur." Aku menoleh. "Dan berapa nyawa lagi yang Bapak mau korbankan?" Pak Wiryo jatuh berlutut. "Aku sudah terlalu jauh. Kalau perjanjian ini putus, semua yang terlibat ikut ditarik." Kalanjaya menoleh ke Pak Wiryo. "Kau pilih, Wiryo, pabrik atau jiwa kalian?" Pak Wiryo menangis, lalu ia menatapku. "Maafkan saya, Raka." Ia melempar sesajen ke arahku. Mesin meraung lebih keras. Kalanjaya mengangkat tangannya. Rantai besi melilit tubuhku. Saat aku hampir terangkat ke udara,
Bima berteriak dari antara arwah. Cukup, arwah-arwah lain ikut bersuara. Cukup, 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 mesin tua bergetar hebat. Bima menatapku untuk terakhir kali. Rak, gue udah mati, tapi lo masih hidup. Ia tersenyum tipis. Sekarang giliran kami balas. Para arwah menyerbu mesin pertama. Roda gigi macet. Teriakan menggema. Kalanjaya mengaum marah. Pengkhianat! Aku terlepas dari rantai dengan sisa tenaga. Aku berlari ke mesin pertama. Panasnya menyengat. Kulitku terasa terbakar. Aku teringat semua wajah yang hilang. Dengan teriakan penuh amarah, aku menancapkan paku tua itu ke pusat mesin. Krang! Ledakan keras terjadi, mesin berhenti. Asap hitam tersedot kembali. Kalanjaya menjerit kesakitan. Perjanjian belum selesai. Ruang giling runtuh perlahan. Pak Wiryo tertimpa balok besi. Ia menatapku untuk terakhir kali. Terima kasih. Sudah menghentikannya, lalu matanya terpejam. Arwah-arwah mulai memudar. Bima tersenyum padaku. Pulang, Rat, jangan pernah lihat ke belakang. Aku berlari keluar saat pabrik mulai roboh dari dalam. Jam menunjukkan 1,3. Pabrik gula itu resmi ditutup setelah kejadian malam itu. Penyebabnya, kerusakan mesin lama. Tidak ada yang mencatat berapa nyawa yang akhirnya bebas. Aku selamat, tapi setiap kali mencium bau gula panas, aku masih mendengar suara itu berbisik manis itu. Masih mengingatmu. Pabrik gula itu resmi ditutup 2 minggu setelah kejadian Jumat Kliwon. Alasannya sederhana, kerusakan mesin dan bangunan tidak layak pakai. Tidak ada penyelidikan besar, tidak ada pencarian korban. Nama Pak Slamet, Pak Joko, dan Bima hanya tercatat sebagai mengundurkan diri atau hilang. Aku satu-satunya saksi yang masih hidup, dan sejak hari itu hidupku tidak pernah kembali normal. Aku pindah kota, bekerja serabutan, tapi setiap jam 1,0 dini hari, aku selalu terbangun. Bau gula panas menyengat hidungku. Padahal kamarku kosong. Suatu malam, aku mendengar suara di dapur kos. Rak, manis, kan? Aku keluar perlahan. Di lantai, ada jejak kaki lengket, seperti melangkah di atas sirup gula. Jejak itu menuju kamarku. Tanggal 12 Oktober 2017, ponselku berdering jam 23,58. Nomor tidak dikenal. Aku angkat, ngerak. Suaranya lirih, patah. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Bima, pabriknya mati tapi perjanjiannya belum. Dadaku sesake. Kalian sudah bebas, kan? Henny beberapa detik. Yang lama iya. Tapi manusia selalu bikin yang baru. Telepon terputus. Setahun kemudian, aku mendengar kabar dari berita lokal. Sebuah pabrik gula modern dibangun tidak jauh dari lokasi lama. Pemiliknya anak dari salah satu investor pabrik lama. Dan yang membuat darahku membeku, produksi mereka langsung melesat. Melebihi target nasional. Aku tahu aku harus kembali. Aku datang sebagai orang luar, menyamar sebagai sopir pengangkut tebu. Malam pertama, jam 0, di sudut area pabrik baru, aku melihat sesuatu yang familiar, sebuah mesin tua. Berkarat, disimpan di gudang, mesin pertama. Yang seharusnya hancur. Dan di depannya, aku melihat seorang pria muda berseragam rapi. Ia menoleh. Wajahnya mirip Pak Wiryo saat muda. Ia tersenyum, selamat datang kembali, Raka. Kami butuh orang seperti kamu. Malam itu aku bermimpi, aku berdiri di ruang giling lama. Bima berdiri di depanku, kali ini utuh. Rako sudah mutusin satu perjanjian. Aku menunduk, kenapa belum selesai? Bima menatapku sedih, karena perjanjian itu bukan dengan tanah, tapi dengan keserakahan manusia. Ia menepuk bahuku. Kalau satu pabrik jatuh, yang lain akan berdiri. Selama manusia mau bayar dengan nyawa. Pagi harinya, aku berdiri di depan pabrik baru. Di tanganku, paku tua itu kembali panas. Aku sadar satu halaman, aku tidak lagi sekadar korban. Aku penjaga keseimbangan. Jika aku pergi, tumbal baru akan terus berjatuhan. Jika aku tinggal, aku harus menghadapi siklus yang tak pernah selesai. Aku melangkah masuk. Satpam bertanya, mau kemana, Pak? Aku menatap gerbang besar itu. Kerja. Jawabku pelan, shift malam. Cerita ini kutulis bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan tidak semua keberhasilan datang dari kerja keras. Ada yang dibayar dengan nyawa orang lain. Jika suatu hari kalian melewati pabrik gula,
dan mencium bau manis yang terlalu menyengat. Jangan kagum, jangan iri, karena mungkin di balik manis itu ada jeritan yang belum selesai.